Hai teman-teman, saya Josephine akan menyampaikan materi yang cukup viral akhir-akhir ini. Yap, coronavirus, yang mungkin akhir-akhir ini banyak terdengar di televisi dan media sosial yang kita punya. Penyebarannya pun di berbagai negara sangat cepat. Ini adalah peta penyebarannya yang super cepat setiap harinya di berbagai negara. Kita lalu bertanya, sebenarnya siapa sih coronavirus ini? Bagaimana dia bisa muncul dan menjadi viral dan penyebarannya begitu cepat? Mampukah sebenarnya kita melewati semua ini? Ini adalah frequently asked question about COVID-19. Yang pertama adalah, apa itu coronavirus? Coronavirus sendiri adalah sekelompok virus yang menyerang hewan dan manusia. Sekelompok, jadi banyak ya. Itu akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan kita, baik dari yang ringan yaitu batuk dan pilek, hingga yang berat yaitu SARS dan MERS. Yang kedua, apa itu COVID-19? COVID-19 sendiri merupakan bagian dari coronavirus. Hanya saja belum pernah ditemukan sebelumnya. Jadi ini adalah virus baru yang baru muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Sekarang apa nih gejala yang mungkin muncul? Yang pertama adalah pilek. Kedua, batuk. Ketiga, demam. Dan yang keempat adalah sakit tenggorokan. Semua gejala ini berhubungan dengan saluran pernafasan. Karena seperti yang kita tahu, coronavirus itu menyebabkan infeksi pernafasan di tubuh kita. Lalu ada lagi gejala yang mungkin lebih parah dari gejala-gejala umumnya, yaitu adalah sesak nafas atau pneumonia. Seperti penyakit pada umumnya, tentunya coronavirus juga bisa menyebar. Lalu media apa yang bisa membuat coronavirus ini cepat sekali menyebarnya? Apakah angin, tanah, air, atau api? Seperti Legend of Aang ya? Tentunya tidak. Percikan bersin yang kita keluarkan mungkin saja menempel pada benda-benda di sekitar kita, di permukaannya. Lalu orang lain pun biasanya memegang barang kita juga kan. Lalu biasanya ngucek-ngucek mata atau ngelap ke hidung. Itu bisa membuat penyakit itu menular. Jadi menularnya lewat cairan dan udara. Tampak chart di samping adalah heal and death rate dari berbagai negara. Yang saya ambil adalah 5 negara terbanyak pengidap COVID-19, yaitu ada Amerika, ada Italia, ada Spanyol, ada Jerman, dan juga Cina. Jadi bagaimana sih? Atau mampukah kita sebenarnya itu untuk mencegah coronavirus ini? Jawabannya adalah iya. Menurut WHO, ada 5 cara yang paling efektif bagi kita, kaum awam, dapat mencegah coronavirus ini. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan. Cucilah tangan dengan benar, yaitu dengan sabun di air mengalir. Terlihat gampang ya, karena kita setiap hari sudah melakukannya. Atau jika di tempat kalian mungkin ada yang susah dengan air mengalir dan sabun mungkin yang dengan benarnya, bisa kalian gunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60% untuk membasmi kuman yang ada. Yang kedua, gunakanlah masker setiap keluar rumah. Masker yang dianjurkan ada 2, yaitu masker bedah dan N95. Saat membuka masker, hindari untuk memegang bagian depan masker. Kalaupun kalian harus memegang bagian depannya masker yang sudah penuh dengan kuman menempel, segeralah cuci tangan kembali. Selanjutnya, jaga daya tahan tubuh kalian. Konsumsi makanan yang bergizi, yaitu sayuran, buah-buahan, makanan berprotein, serta daging rendah lemak. Konsumsi juga vitamin maupun suplemen yang dianjurkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Rutinlah berolahraga
tidak merokok, dan tidak meminum minuman beralkohol. Dan ada beberapa studi yang mengatakan bahwa berjemurlah di sinar matahari pagi ya, bukan yang siang. Lalu selanjutnya, hindari kontak dengan hewan yang berpotensi sebagai carrier atau pembawa virus corona itu. Biasanya jika kita memakan makanan seperti steak atau shabu-shabu yang kita mungkin bisa makannya dengan setengah matang, tapi kali ini kita harus memasaknya dengan matang. Karena dengan mematangkan dengan benar-benar matang, itu bisa juga membunuh semua kuman yang sebenarnya ada di dalam daging tersebut. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan, dan yang pemerintah mulai melakukan penyuluhan tentangnya yaitu adalah #di rumah aja. Physical distancing atau social distancing merupakan langkah penyelamatan negara ini dari wabah yang ada. Hanya dengan rebahan, kita mengerjakan tugas di rumah, bisa tidur-tiduran tanpa harus kayak rajin mandi mungkin. Itu sebenarnya kita sudah bisa membantu para garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran ini. Garda terdepan itu siapa sih? Garda terdepan itu adalah para dokter dan semua tim medis mulai dari perawat dan lain-lainnya. Jagalah jarak Anda minimal 1 meter dengan lawan Anda. Jangan lupa untuk usahakan selalu berada di rumah atau setidaknya minimalkan kegiatan Anda jika ada di luar rumah. Misalnya, jika dahulu para ibu rumah tangga mungkin bisa hampir setiap hari pergi ke pasar atau 3 hari sekali pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan selama 1 minggu mungkin untuk keluarganya, maka bisa diminimalkan, yaitu misalnya diundur menjadi 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.